Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan likes-nya. Kita akan pelajari dahulu relasi. Pengertian relasi. Mudahnya kita lihat kejadian sehari-hari seperti berikut. Nah, di sini ada hidangan makanan dan sebuah keluarga. Tentunya setiap anggota keluarga memiliki selera makan masing-masing. Nah, sehingga terjadi hubungan antara masing-masing anggota keluarga dengan jenis makanan yang disukainya. Contoh di atas tentang selera makan yang menunjukkan adanya hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Dalam matematika, konsep hubungan tersebut dinamakan relasi. Baik, kita lanjutkan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat kita simpulkan aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Kita lanjut yang B, cara menyatakan suatu relasi. Perhatikan contoh sebagai berikut. Di sini ada suatu peristiwa. Cecep sedang berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya Aris, Bari, Vira, dan Darla ke rumah makan Matein. Perhatikan menu yang disediakan yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Dari menu tersebut ternyata masing-masing anak tidak sama favoritnya. Ari suka rawon dan sop. Bari memesan gulai. Cecep sate dan nasi goreng. Vira memesan sate. Darla anak baru pesannya hanya nasi goreng. Dari peristiwa ini dapat kita golongkan menjadi dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama, dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, dengan diagram panah. Yang ketiga, dengan diagram kartesius. Dengan himpunan pasangan berurutan, dapat kita nyatakan seperti berikut. Himpunan A adalah himpunan teman dari Cecep dan Cecep sendiri. Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Himpunan B adalah himpunan jenis makanan. Soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Langkah pertama memang kita harus membuat himpunan A dan himpunan B. Kemudian langkah yang kedua, sesuai dengan makanan yang disukainya, kita pasangkan seperti Aris tadi memesan rawon dan sop. Sehingga kita dapat pasangkan dengan X, Y, yaitu dalam pasangan berurutan. Syaratnya X anggota A dan Y anggota
B. Sehingga kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, A relasi B adalah himpunan Aris rawon, Arisop, Bari soto, Bari rawon, Bari gulai, Cecep sate, Cecep nasi goreng, Pira sate. Sesuai tadi makanan yang disukainya. Nah, inilah menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, dengan diagram panah. Dengan diagram panah, langkah-langkahnya berbeda dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, kalian nanti harus menggambar, contohnya seperti ini. Himpunan A dalam gambar himpunan, B juga dalam gambar himpunan. Kemudian relasinya ditunjukkan dengan tanda panah seperti ini. A anggota-anggotanya seperti ini X. B anggota-anggotanya adalah Y. Relasinya atau hubungannya dengan menggunakan tanda panah. Kita lanjut. Langkah-langkah dari relasi dengan diagram panah. Pertama, membuat dua lingkaran sebagai himpunan A dan sebagai himpunan B. Kemudian nanti anggota-anggotanya kita hubungkan dengan anak panah. Arahkan anak panahnya sebagai arah relasi. Nah, relasi dari A ke B. Relasinya adalah makanan kesukaannya. Nah, makanan kesukaannya. Kemudian kita lanjut. Yang pertama, kita gambar seperti ini dulu. Elip ataupun lingkaran boleh ya. Kemudian anggota-anggota dari A, Aris, Bari, Cecep, Dala, Pira. Kemudian yang B, soto, rawon, gulai, sate, sop, nasi goreng. Yang ketiga kita hubungkan dengan tanda panah. Tadi Ari, makanan yang disukainya apa? Ya, nah seperti ini. Aris tadi sukanya makan rawon dan sop. Bari, soto, rawon, dan gulai. Nah, untuk diagram panah relasi A ke B dengan aturan makanan pesanannya, ya, makanan pesanannya. Sebagai berikut seperti ini, ya. Coba kalian berikan tanda panah jika aturannya kita gunakan makanan pesanannya. Hari nanti dihubungkan kemana? Kemudian Bari, Cecep, Dala, dan Pira. Pira tadi kan hanya memesan sate saja, berarti Pira nanti dihubungkan ke sate. Ya. Jadi yang ini kalian langsung buat tanda panahnya. Baik, kita lanjut. Dengan diagram Kartesius. Dengan diagram Kartesius sebagai contoh, diagram panah sebagai berikut. Nah, ini ada diagram panah himpunan A.
baja, raksa, oli, nikel. Yang B, padat, cair. Ini nama logam, yang ini adalah wujudnya. Dapat kita tunjukkan dengan diagram kartesius. Caranya adalah membuat koordinat kartesius seperti ini. Ya. Untuk sumber X-nya kita gunakan himpunan A. Sedangkan sumbu Y-nya kita gunakan himpunan B. Kemudian kita sesuai dengan tanda panahnya, kita hubungkan dengan menggunakan titik. Baja, wujudnya padat. Nah, kita hubungkan seperti ini, ya. Raksa, wujudnya cair. Hubungkan dengan titik. Kemudian oli, wujudnya cair. Nikel, padat. Oksigen, gas. Nah, seperti ini menyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Dicoba yang berikut oleh kalian buat diagram kartesiusnya jika diagram panahnya diketahui seperti ini. Nah, silakan perhatikan oleh kalian seperti ini. Kemudian yang kedua, nah ini, ya. Bapak beri contoh yang pertama ini, ya. Aris, pesanan makanannya adalah rawon di sini, ya. Maka kita hubungkan Aris, rawon. Kemudian kita beri tanda titik seperti ini, ya. Dicoba oleh kalian sendiri di buku catatan, dilanjutkan untuk menggambar diagram kartesius, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian kerjakan latihan hanya 4 saja. Kemudian kerjakannya langsung di Google Form, ya. Ada yang diupload kalau berupa gambar, ya. Nanti yang pertama ini tidak digambar, sedangkan yang B hanya menuliskan anggota A dan B-nya saja. Nomor 3, perhatikan oleh kalian di sini, ya. Dengan diagram panah berarti ini digambar, ya. Kartesius digambar. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa klik subscribe-nya. Bapak akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.